Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Ombon Najuang di Langit Raja Guguk dengan NIM 607052300019. Saya dari kelas 4703. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang bertujuan untuk menyelesaikan tugas video 2 Siskomber mengenai jaringan dan komunikasi data. Ada tiga. Yang pertama signaling, yang kedua routing, dan yang ketiga ada kanal. Yang pertama, signaling. Apa itu signaling? Signaling adalah proses pertukaran informasi kontrol antar elemen jaringan untuk membangun, mengelola, dan mengakhiri sesi komunikasi. Informasi yang ditukar bukan isi pesan atau data atau suara, melainkan instruksi atau kontrol jaringan. Di sini fungsi signaling itu yang pertama membangun koneksi atau call setup. Misalnya saat Anda memanggil nomor telepon, signaling menyampaikan permintaan ke jaringan. Kedua, mengelola koneksi atau call management. Di sini menangani penambahan kanal, perubahan jalur, ataupun status. Ketiga, mengakhiri koneksi atau call teardown. Menutup sambungan setelah komunikasi selesai. Dan yang keempat, mengatur parameter komunikasi. Misalnya memilih kecepatan data, kodek suara, enkripsi, dan sebagainya. Jenis-jenis signaling yang pertama ada in jenis signaling berdasarkan jalur. Yang pertama ada in-band signaling. Di sini in-band signaling dijelaskan bahwa pensinyalan lewat jalur yang sama dengan data. Misalnya nada DTMF pada telepon analog. Kedua ada out of band signaling. Dijelaskan bahwa pensinyalan lewat jalur terpisah dari data. Misalnya SS7 pada jaringan GSM. Contoh signaling di dunia nyata, pertama ada telepon seluler, GSM atau 3G atau 4G, menggunakan protokol signaling seperti SS7, 2G atau 3G, SIP, VoIP, dan LMS, IMS pada 4G. Diameter pada 4G Lite untuk autentikasi dan billing. Kedua ada VoIP, Voice over IP, menggunakan protokol signaling seperti SIP atau Session Initiation Protocol dan H.323. Selanjutnya routing. Apa itu routing? Routing adalah proses menentukan jalur terbaik bagi data untuk dikirim dari sumber ke tujuan dalam jaringan komunikasi, baik itu jaringan internet, jaringan seluler, maupun jaringan internal sebuah perusahaan, kantor, dan sebagainya. Jenis routing yang pertama itu ada static routing atau router statis, yang dimana jalur ditentukan secara manual oleh admin atau user atau pengguna, tidak berubah meskipun ada gangguan, cocok untuk jaringan kecil dan stabil. Kedua, ada dynamic routing atau rute dinamis. Router saling berbagi info dan memperbarui jalur otomatis, lebih fleksibel dan tahan gangguan. Cocok untuk jaringan besar seperti internet maupun ISP. Untuk presentasi dari saya cukup sampai di sini. Akan dilanjutkan setelahnya oleh teman saya Muhammad Rifki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rifki dengan NIM 6070523004 dari kelas 4702. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah dibacakan oleh Embun. Di sini ada routing dalam sistem komunikasi telekomunikasi yang dimana ada tiga jenis routing. Yang pertama ada GSM atau 2G dan 3G. Yang kedua ada LTE, 4G dan 5G. Yang ketiga ada VoIP, Voice over IP. Nah, GSM sendiri merupakan sebuah routing yang berguna untuk menentukan kemana panggilan atau SMS dikirim. Lalu sistem seperti HLR, MSC, dan PLR bekerja sama dengan SS7 untuk merouting. Lalu yang kedua ada LTE atau 4G dan 5G. LTE ini menggunakan IP-based routing, lalu protokol seperti GTP atau GPRS Tunneling Protocol mengatur rute data dari perangkat ke internet. Lalu ada routing ini juga digunakan untuk handover saat perangkat berpindah BTS. Lalu yang ketiga ada VoIP atau Voice over IP, yang dimana routing ini digunakan untuk mengarahkan panggilan suara melalui jaringan IP. Lalu ada protokolnya seperti SIP dan RTP yang dipakai.
Lalu ada protokol routing populer, yang dimana ada tiga jenis protokol routing populer. Yang pertama ada RIP atau Routing Informasi Protocol, yang kedua ada OSPF atau Open Shortest Path First, dan yang ketiga ada BGP Border Gateway Protocol, yang dimana RIP sendiri menggunakan jenis routing distance vector yang digunakan di jaringan kecil. Lalu ada OSPF, Open Shortest Path First, yang digunakan jenisnya link state, digunakan di jaringan menengah sampai ke besar. Lalu ada BGP, Border Gateway Protocol, jenisnya menggunakan path vector, digunakan di Internet Global Routing antar SIP. Lalu ada kanal. Apa itu kanal? Kanal adalah jalur yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal atau data antara pengirim dan penerima dalam sistem komunikasi. Kanal bisa berupa jalur fisik maupun logis. Singkatnya, kanal adalah jalannya data dari satu titik ke titik lain. Lalu ada jenis-jenis kanal berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada kanal fisik. Jalur nyata yang digunakan untuk transmisi data, contohnya kabel tembaga, serat optik, gelombang radio, dan satelit. Lalu ada kanal logis atau virtual, menggunakan jalur komunikasi buatan atau software yang dibangun di atas kanal fisik. Contohnya, pada jaringan GSM, satu frekuensi fisik dibagi jadi beberapa kanal logis menggunakan time slot atau TDMI. Lalu ada kanal dalam sistem telekomunikasi. Ada dua, yaitu satu, kanal dalam GSM atau 2G. Kanal fisiknya berbentuk frekuensi tertentu, misalnya 900 MHz. Lalu kanal logis ada TCH atau traffic channel. Dia membawa suara atau data. Lalu ada SCH, BCCH, CCCH, SDCCH, atau untuk signaling dan kontrol. Dibagi dengan TDMI, Time Division Multi Access. Lalu yang kedua, ada kanal dalam LTE atau 4G. LTE tidak menggunakan kanal seperti GSM, tapi membaginya dalam resource block atau RB. Lalu ada logical channels atau data control paging dan lain-lain, transport channel, format fisik pengiriman, dan physical channel sinyal di udara. Lalu ada jenis kanal berdasarkan arah komunikasi. Jenis kanal di sini ada tiga, yaitu simplex, half duplex, dan full duplex, yang dimana simplex tersebut adalah komunikasi satu arah, misalnya radio. Lalu ada half duplex, komunikasi dua arah tapi bergantian, misalnya HT. Full duplex adalah komunikasi dua arah secara bersamaan, misalnya telepon. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.